Ayat yang ke-9 dan yang 10. Lalu Naaman datang dengan kudanya dan dengan kereta perang. Ia berdiri di depan pintu rumah Elisa. Kemudian Elisa mengirim seorang utusan kepadanya dengan mengatakan, pergi dan mandilah 7 kali di sungai Yordan, dan tubuhmu akan pulih kembali dan engkau akan tahir. Dia pikir si orang ini juga datang dengan rombongan, dengan segala kebesarannya, sampai di rumah Nabi itu. Sampai di rumah Nabi, Nabi nggak keluar. Nabi itu nyuruh seorang utusan, seorang pembantu. Pembantu itu yang bikin Naaman nggak bisa terima lagi. Dia benar-benar marah. Kenapa? Karena Nabi itu berpikir, cukuplah dengan utusan ini ngomong, nggak perlu dia muncul, nggak perlu shalom dan sebagainya, nggak perlu. Cukup pembantu aja. Pembantunya ngomong, tuanku bilang, pergi dan mandilah di sungai Yordan 7 kali, jeburkan dirimu, tubuhmu akan pulih. Itu ceritanya. Nah, ini ayat yang ke-11. Tetapi Naaman marah dan pergi serta berkata, aku menyangka setidak-tidaknya ia keluar dan berdiri nama Yahweh Elohimnya, lalu menggerak-gerakkan tangan di atas penyakit ini dan menyembuhkan kusta. Jadi Naaman tuh berpikir, kalau nanti Nabi itu datang dan muncul lalu memanggil nama Tuhan, menggerak-gerakkan tangannya, lalu ngambil air, ngambil kain, atau ngambil kapas, atau ngambil betadin, atau ngambil apapun, dia coba lakukan sesuatu. Nyatanya enggak sama sekali. Lalu apa yang terjadi dengan Naaman dengan tentang hal ini? Inilah problem kita. Kita selalu menginginkan cara yang kita ingin. Kita pengen, Tuhan, saya mau dibuatnya seperti ini. Saya pengennya rencananya seperti ini. Saya maunya seperti ini. Kehendak saya seperti ini. Saya pengennya mengalami ini. Saya pengennya dapetin ini. Saya ingin diberkati seperti ini. Saya maunya posisi ini. Itu ingin itu yang gak pernah tercapai. Itu yang membuat Naaman jadi marah. Karena gak sinkron keinginannya dengan apa yang terjadi pada saat itu. Ayat 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsik, lebih baik daripada semua air di Israel? Bukankah aku dapat mandi di dalamnya dan menjadi tahir? Kemudian dia berpaling dan pergi dengan kemarahan. Bukan saja dia pilih caranya, dia juga pilih tempat. Harusnya pada saat itu, si gadis inilah yang menjadi titik temu. Dia memberikan hikmat. Tuan, kalau seandainya nih ya, Nabi itu minta yang sulit, kira-kira Tuhan mau melakukannya demi engkau menjadi pulih? Mau. Tapi problemnya Naaman bukan di situ. Problemnya adalah harga diri. Problemnya adalah apa yang dia ingin gak sesuai. Problemnya adalah egonya. Problemnya adalah harga dirinya yang terlalu tinggi. Tuhan malah ingin bergerak dalam hidup seseorang dimulai dengan menurunkan ego itu. Selama egonya tinggi, membentang, luas di atas kita, dan itu yang membuat kita nggak pernah mengalami Tuhan. Kita punya segala cara, kita segala punya alasan, kita punya keinginan, kita punya segala satu supaya itu apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita tertutupi, gak jadi. Kita menghalangi dari dalam. Apa sulitnya? Tuhan turun ke sungai itu jauh lebih mudah daripada Tuhan balik lagi ke Abana dan ke Parpar. Jauh lebih mudah. Tapi gak bisa. Kesulitannya itu di dalam. Itu problemnya.